Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12, Mengintip adegan panas bos. Lona mengerjapkan matanya perlahan. Seperti biasa ia tak dapat melihat apapun. Dengan tangannya ia meraba, lalu tak sengaja tersenggol gelas berisi air putih di atas nakas. Beruntung gelasnya tak jatuh dan pecah di lantai. Lona menggosokkan matanya perlahan dengan air yang ada di gelas. Kemudian barulah ia bisa melihat dengan jelas. Lona kaget melihat di mana dirinya kini. Ia berusaha turun dari ranjang, merasa jijik melihat kasur itu. Ia tahu di mana tempatnya sekarang. Kasur itu adalah tempat di mana kekasihnya sedang bergelut dengan wanita lain. Padahal laki-laki itu masih berstatus sebagai kekasihnya. Lona, kamu sudah sadar? Kenapa malah di lantai? Apa kamu terjatuh? Tanya Ansel pada Lona yang kini terduduk lemah di lantai dingin itu. Jangan sentuh aku, Kak. Tolak Lona saat Ansel akan membantunya berdiri. Oke, kakak tidak akan menyentuhmu. Jawab Ansel mundur dan mengalah. Kenapa aku bisa ada di sini? Apa yang kakak lakukan padaku? Tanya Lona dengan nadanya yang membentak. Kakak tidak melakukan apapun padamu. Kakak hanya menyelamatkanmu. Kakak tidak sengaja menemukanmu dalam keadaan pingsan di jalan. Jawab Ansel jujur. Lona terdiam, berusaha mengingat kejadian itu. Beberapa saat kemudian ia pun sudah mengingat kejadian di mana ia kehilangan kesadarannya di trotoar jalan. Aku ingin pulang. Aku tidak ingin berada di sini. Ujar Lona berusaha untuk bangun. Jangan Lona, kau harus ikut kakak. Kau tidak boleh terus-terusan bersama Devan. Dia bukanlah orang baik Lona. Percayalah pada kakak. Ucap Ansel mencoba menahan Lona. Kakak juga bukan orang baik. Sekak Lona. Lona, kalau masalah itu kakak bisa jelaskan padamu kalau kakak tidak bersalah. Kakak sudah menyelidiki semuanya, Lona. Kakak dijebak, dan apa kamu tahu siapa yang menjebak kakak? Dia adalah Devan. Dia sengaja memberikan kakak obat perang, dan tidur dengan wanita bayarannya. Kakak berani bersumpah. Percayalah pada kakak. Kakak benar-benar telah dijebak oleh Devan. Jelas Ansel. Bohong. Kakak tidak usah membohongi Lona lagi, Kak. Alasan apa yang membuat Tuan Devan menjebak kakak? Alasan kakak sangat tidak masuk akal, Kak. Teriak Lona tak percaya. Untuk memisahkan kita, Lona. Dia menginginkan dirimu, kakak juga tidak tahu apa alasannya. Tapi yang pasti dia sengaja menjebak kakak. Agar dia bisa mengambil dirimu dari kakak. Jelas Ansel lagi. Lona terdiam, ia menggelengkan kepalanya tak percaya. Lona menghapus air matanya kasar. Setelah itu barulah ia membalas ucapan Ansel. Cukup, Kak. Mau kakak dijebak atau apapun itu. Semuanya sudah terlambat, Kak, kita sudah berakhir. Aku sudah menjadi milik Tuan Devan. Dan aku mohon pada kakak, jangan mengganggu hidupku lagi. Aku mohon Kak, biarkan aku menjalankan hidupku sendiri. Ucap Lona dengan berlinang air mata. Aku ingin pulang, Kak. Ucap Lona menatap Ansel sendu. Tidak Lona, kakak mohon ikutlah bersama kakak.
Kakak bisa menyembunyikanmu darinya. Kamu akan aman bersama kakak. Ucap Ansel masih berusaha membujuk Lona. Tidak, Kak. Aku tidak mungkin meninggalkan keluargaku. Aku mohon biarkan aku menjalani hidupku sendiri. Jawab Lona kekeh. Lona. Ucap Ansel pelan. Aku mohon, Kak. Jangan membuat masalahku tambah rumit. Biarkan aku menjalani semua ini. Aku mohon, Kak. Jawab Lona sendu. Baiklah, kakak akan mengantarmu. Tapi, jika sesuatu terjadi, datanglah pada kakak. Kakak pasti akan menolongmu. Ucap Ansel, kecewa akan penolakan Lona. Lona tak mengiyakan namun juga tak menolak. Ansel membantu Lona berdiri dan membawa Lona keluar untuk dikembalikan pada sang pemilik. Memasangkan jaket tebal ke tubuhnya sambil menenteng kunci mobilnya. Dengan langkah panjang Tuan Devan akan keluar dari hotel untuk mencari keberadaan Lona. Menuju parkir, ia segera membuka pintu mobilnya untuk segera masuk ke dalam mobil. Di dalam sana ia mulai akan langsung tancap gas. Namun urung setelah melihat Lona keluar dari dalam sebuah mobil mewah. Jemari Tuan Devan memutih karena terlalu kuat menggenggam kemudinya. Ia murka saat ini. Ia murka karena barangnya diantar pulang entah dari mana oleh pria lain. Mungkin saja itu adalah sebuah rasa cemburu. Tapi, ia tak sadar akan hal itu. Ia hanya marah karena barang miliknya dimainkan oleh orang lain. Begitulah kira-kira isi pikirannya. Setelah mobil mewah itu menghilang dari pandangnya, ia segera keluar dari mobilnya. Tuan Devan menutup pintu mobilnya sekuat tenaga, hingga menimbulkan suara yang membuat Lona terlonjak kaget. Tuan. Ucap Lona terbata. Tak ada suara yang keluar dari bibir Tuan Devan. Ia langsung saja menghampiri Lona dengan mata elangnya membuat Lona bergidik ngeri. Sampai di dekat Lona, Tuan Devan langsung menyerat Lona kasar. Lona merasa terbang di udara saking cepatnya seretan Tuan Devan. Dengan berlari Lona masih tak mampu mengimbangi langkah Tuan Devan yang begitu besar. Di dalam lift Tuan Devan mengunci tubuh Lona dengan kedua tangannya. Kau sudah semakin berani padaku. Hardik Tuan Devan langsung melumat bibir Lona dengan kasar. Bibir Lona seakan menjadi candu baginya, tak pernah puas ia menyesap, menggigit. Menikmati semua yang ada di dalam sana. Lona hampir kehabisan nafas, tapi hal itu tak membuat Tuan Devan melepaskan bibir manis Lona. Tuan Devan terus saja melumat bibir Lona. Meski tangan Lona yang menepuk-nepuk dadanya mulai melemah. Melihat Lona yang hampir pingsan, barulah Tuan Devan melepaskan pangutan itu. Tuan Devan mengelap bibirnya yang dipenuhi oleh salivanya juga saliva milik Lona. Lona tak mampu berucap. Bibirnya sampai bengkak bahkan mengeluarkan darah akibat gigitan gemes dari Tuan Devan. Ia hanya bisa menumpahkan air matanya dengan nafasnya yang terengah-engah. Lift terbuka, kembali Tuan Devan menyeret kasar Lona. Membawanya memasuki kamar gudang milik Lona. Dengan kasar Tuan Devan melempar tubuh Lona ke atas lantai yang hanya beralaskan kardus. Lona mengerti menahan sakit pada bokongnya yang terhentak di lantai. Itu adalah kebiasaan Tuan Devan saat bercinta bersama Mila. Dengan instingnya ia juga melempar tubuh Mila. Tapi sayangnya, ia lupa bahwa Lona tak punya ranjang empuk seperti saat adegannya bersama Mila. Ia malah menyakiti Lona dengan melemparnya ke lantai. Lona merasai sakit pada bokongnya yang terhentak.
Ringisan Lona tak membuat Tuan Devan iba. Ia malah semakin mendekat pada Lona. Lona yang ketakutan semakin memundurkan tubuhnya hingga mentok di dinding. Merasa geram karena Lona selalu menghindarinya. Tuan Devan menarik kasar kaki Lona. Lona pun terjungkal padanya. Dengan kasar Tuan Devan kembali menarik tengkuk Lona. Menyerang bibir ranum Lona yang benar-benar menjadi candu baginya. Lona telah pasrah, tenaganya telah habis untuk terus memberontak. Tuan Devan melepaskan ciuman panasnya di bibir Lona. Ia turun ke leher jenjang Lona. Kembali meninggalkan tanda kemerahan di sana. Tuan, saya mohon jangan begini, saya mohon lepaskan saya. Lirih Lona tak didengarkan oleh Tuan Devan. Tuan Devan terus saja melancarkan aksinya. Aku benar-benar harus secepatnya menyingkirkanmu Lona. Ucap Mila mengepalkan tangannya. Saat mengintip aksi kekasihnya yang menjajahi tubuh Lona. Geram melihat adegan yang membuatnya murka. Mila langsung menuju kamarnya. Itu hukuman untukmu. Aku akan menghukummu lebih dari itu. Jika aku melihatmu pulang bersama laki-laki lain lagi. Aku tahu kau jala. Titik. Tapi, jangan tunjukkan jala. Mu itu di hadapanku. Ancam Tuan Devan. Betapa hancurnya hati seorang Lona. Saat mendengar ucapan Tuan Devan yang mengatainya sebagai jala. Tapi bukankah itu ada benarnya? Perempuan macam apa yang rela menjadi budak hanya demi uang? Siapa lagi kalau bukan jala? Tapi, tetap saja sakit di hatinya ketika mendapat panggilan hina itu. Dengan berbagai sakit di tubuhnya, Lona berusaha memejamkan matanya. Ia sangat berharap ketika bangun nanti. Semua yang ia jalani kini hanyalah sebuah mimpi buruk. Tapi, itu tidaklah mungkin terjadi. Huf, sangat melelahkan. Kau dapat berapa tip? Tanya Maya pada temannya sesama jala. Ini lihat, banyak kan? Pamer Reni memeberkan uangnya yang banyak. Widih, kau semakin hebat saja sekarang. Tidak sepertiku. Sepertinya pelanggan sudah mulai bosan padaku. Apa rahasiamu, ha? Kenapa kau selalu rame? Tanya Maya heran pada temannya yang selalu dapat job setiap malamnya. Dengar ya Mei, kau itu sudah kepala 4, sedangkan aku masih muda. Jelas banyakkan jobku daripada kamu. Sesekali aku lagi dong yang populer masak iya kamu terus. Tutur Reni mengipas wajahnya dengan uannya. Ya, aku tahu aku sudah tidak lagi muda. Makan apa aku kalau begini? Kesal Maya. Apa gunanya kau punya suami? Heran temannya. Huf, aku menikahi Brandi agar dia mengakui Kalika dan Kalina saja. Kau tahu kan saat itu aku tidak mungkin menggugurkan mereka. Karena faktor usia, aku bisa kehilangan nyawaku jika menggugurkan mereka. Untuk itulah aku menikahi Brandi, tapi dengan syarat untuk tidak saling mengekang. Kami bebas menjalani hidup kami masing-masing. Jelas Maya. Kalika dan Kalina, berapa usia mereka sekarang? Tanya Reni. Masih remaja, baru beberapa hari yang lalu keduanya menginjak usia 15 tahun. Tutur Maya. 15 tahun adalah usia yang banyak disukai pelanggan. Tapi sayangnya putrimu itu mengalami gangguan mental. Jawab Reni kecewa. Apa maksudmu? Aku harus menjadikan anak-anakku seperti diriku. Ucap Maya menemukan ide yang licik. Kenapa tidak?
seusia mereka paling banyak disukai di sini. Jawab Reni. Kau benar juga, kenapa aku tidak kepikiran ya? Dulu aku menjadi jala, juga di usia segitu. Ujar Maya. Tapi sayangnya putrimu itu punya riwayat gangguan mental. Mereka tidak gangguan mental. Mereka hanya trauma pada keramaian karena pernah dibuli juga kurang kasih sayang. Aku yakin, jika aku memberikan mereka kasih sayang, dalam seminggu mereka akan segera sembuh. Tutur Maya dengan segala pikiran iblisnya. Buatlah mereka sembuh, 2 gadis perawan. Kau bayangkan saja berapa uang yang akan kau dapat nantinya. Kau akan kaya, Maya. Hasut Reni. Kau benar Reni, aku akan kaya. Sautnya dengan matanya yang memutih membayangkan miliaran uang di genggamannya. Keesokan paginya. Kak Devan, ini berkas dari ayah. Kenapa ayah selalu menyusahkan kami? Dan anehnya harus berdua dengan tengik satu ini. Ucap Kendrick menunjukkan adiknya yang usianya berbeda 1 tahun. Jangan mencari gara-gara denganku. Jawab Vano yang memang punya sifat lebih dingin dari kakaknya Kendrick. Kedua pria tampan akut itu adalah keponakan Devan. Mereka masih berstatus sebagai pelajar. Kendrick mahasiswa berusia 19. Dia mempunyai sifat lebih banyak bicara. Berbeda dengan Vano seorang pelajar yang akan lulus tahun ini. Vano berusia 18 tahun. Vano memiliki sifat irit bicara dan cenderung dingin. Meski kakak beradik itu mempunyai sifat yang berbeda, tapi mereka punya satu sifat yang sama, bahkan biasa disebut biadab. Kenapa? Karena keduanya adalah seorang Casanova kelas kakap. Entah sudah berapa perempuan yang mereka tiduri, tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Keduanya begitu kompak jika mengenai seorang wanita. Bersambung.